Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Bapak Ibu Guru, anak-anak semuanya. Kali ini kita masih melanjutkan materi tema 1 ya, tentang hidup rukun. Sekarang kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu hidup rukun di sekolah. Nah anak-anak, pada subtema yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah anak-anakku semuanya? Nih Pak Guru kasih tahu ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Jadi Pak Guru bacakan sekali lagi. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nih Pak Guru kasih contoh ya kalimat perintah itu. Contoh yang pertama adalah bagilah makanan dengan temanmu. Nah, di sini perintahnya anak-anak, kita disuruh membagi makanan bersama dengan teman-teman di sekolah. Kemudian contoh yang kedua, bersihkanlah piringmu setelah makan. Nah, mungkin anak kegiatan makan bersama. Jadi setelah makan, anak-anak itu diperintahkan untuk membersihkan piringnya setelah makan. Nah anak-anakku semuanya, Pak Guru kasih tahu ya, kalimat perintah itu biasanya ditandai dengan ini, adanya tanda seru. Ini namanya tanda seru nih. Kemudian diakhiri dengan kata lah. Nah contohnya ini, bagi ditambah lah menjadi bagilah. Udah nih, bersihkan lah. Nah itu anak-anak ya, ciri dari kalimat perintah itu adalah ada keakhiran lah dan diakhiri dengan tanda seru. Nah anak-anakku semuanya, nanti anak-anak latihan ya, membuat kalimat perintah pada tugas yang Pak Guru kasih atau berikan. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan ya materi untuk subtema yang ketiga. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan ratusan. Nah anak-anakku semuanya, penjumlahan bilangan ratusan itu ada dua cara yang biasa kita pakai anak-anak ya. Yang pertama adalah cara panjang, yang kedua adalah cara yang pendek. Nah sekarang Pak Guru jelaskan dulu ya bagaimana caranya menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara panjang. Kita lihat contoh yang pertama anak-anakku semuanya. Di sini ada angka 235 ditambah dengan 637. Ini contoh cara panjang ya anak-anakku semuanya. Gimana caranya? Jadi seperti biasa, angka ini kita jabarkan dulu sesuai dengan posisinya. Misalnya sini 200 itu kita tulis 200 dulu. 30 sebagai puluhan kita tulis 30. Dan 5 sebagai satuan kita tulis 5. Jadi 235 sama artinya dengan 200 ditambah 30 ditambah 5. Nah sama juga caranya dengan angka penambahnya, yaitu 637. Sama artinya dengan 6 nya ini 600, 3 itu 30, dan 7 nya itu 7 satuan. Dikasih tanda tambah ya anak-anak, jangan lupa karena ini penjumlahan. Nah setelah dijabarkan seperti ini, langsung aja anak-anakku semuanya tinggal dijumlahkan. Kita awali dengan satuan dulu. Satuannya di sini 5, di bawah 7. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian setelah satuan kita jumlahkan, kita beralih ke puluhan. 30 ditambah 30 sama dengan 60. Lanjut ke ratusan. 200 ditambah 600 hasilnya adalah 800. Jadi kita dapatkan anak-anak 800 ditambah 60 ditambah 12. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anak. Karena di sini satuannya itu lebih dari 10. Ada 2 angka. Nah, kita jabarkan lagi anak-anak ya. 800 ditambah 60 ditambah ini 12 ini kita pecah dulu.
puluhan dengan satuan. Di sini karena puluhannya ada angka 1, berarti kita tulis 10 ditambah dengan 2 satuan. Jadi anak-anak sama artinya dengan 800 tetap ditambah dengan, nah sekarang puluhan ini ditambah dengan puluhan yang ini. 60 ditambah 10 sama dengan 70 ditambah dengan satuannya yang terakhir. Jadi hasilnya adalah 872. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan materi tentang penjumlahan bilangan ratusan dengan cara pendek ya. Kalau tadi Pak Guru jelaskan dengan cara panjang, sekarang kita ke cara yang pendek. Di sini Pak Guru kasih contoh sama dengan contoh yang pertama tadi, yaitu 235 ditambah dengan 637. Caranya anak-anak penulisannya bersusun seperti ini ya. Satuan disusun dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Nah, caranya gimana anak-anak dengan cara pendek ini? Ini biasanya juga disebut dengan cara gasing anak-anak ya, yaitu gampang, asik, dan menyenangkan. Gimana caranya? Ya yang pertama tadi, ratusan ditambah ratusan. Nah, di sini ratusannya ada 2, kemudian di bawah 6. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Tulis 8 di sini anak-anak ya, di bawahnya ratusan. Karena tadi kita menjumlahkan ratusan. Setelah ratusan kita jumlahkan, sekarang puluhan. Puluhan ditambah puluhan. Di sini puluhannya 3. Di sini juga 3. Jadi puluhan ditambah puluhan sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kita tulis 6 di bawahnya puluhan. Jangan sampai salah tulis anak-anak ya. Lanjut, setelah ratusan kita jumlahkan, puluhan juga sudah. Lanjut ke satuan. Satuan ditambah satuan. Di sini di atas satuannya adalah 5, di bawah adalah 7. Jadi satuan ditambah satuan sama dengan 5 ditambah dengan 7. Hasilnya adalah 12 anak-anakku semuanya. Nah, 12 ini cara menuliskannya seperti ini anak-anak. Angka 12 itu penulisannya ditulis angka 1 kecil di atas. Itu artinya angka yang kecil itu menandakan dia sebagai puluhan ya. Karena 12 ini kan ada 2 angka nih. Kemudian angka 2-nya ditulis seperti biasa besar. Nah, jadi gimana hasil akhirnya? Jadi hasil akhirnya adalah anak-anak 8-nya tetap, angka 6 ditambah dengan angka 1 yang kita tulis kecil ini yang sebagai puluhan tadi. Jadi 8, 6 ditambah 1 itu sama dengan 7 dan angka 2-nya tetap. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 872. Oke. Anak-anak selanjutnya kita menginjak ke subtema 3 hidup rukun di sekolah tentang bahasa Indonesia, tentang belajar cara menulis huruf tegak bersambung. Kalian di sini bisa melihat tugas piket. Tugas piket ini kan tulisan biasa. Menyapu lantai, membersihkan vas bunga, merapikan meja dan kursi, menghapus papan tulis. Ini tulisan biasa. Nah, kalian di sini ditugaskan untuk menyalin yang sudah Ibu sediakan di halaman berikutnya tentang cara menulis huruf Latin yang benar. Seperti ini ya. Tugas piket. Yakinkan yang tinggi harus tinggi penuh. Yang panjang juga harus panjang. Yang kedua, menyapu lantai. P, untuk P biasanya huruf kecil kan selalu ditutup. Kalau huruf Latin ini dibuka. Jadi menyapu lantai. Membersihkan vas bunga. Sama seperti yang
atasnya juga seperti ini. Kalau ke bawah juga harus panjang, ke atas juga harus panjang. Jadi biar bisa membedakan mana huruf kecil yang panjang dan mana huruf kecil yang menggantung. Yang ketiga, merapikan meja dan kursi. Sama, merapikan meja dan kursi. P, ingat lagi sekali lagi ya. P di sini biasanya P menggunakan huruf kecil selalu ditutup. Kalau P untuk Latin itu berubah, tidak ditutup. Seperti ini bentuknya ya anak-anak. Yakinkan juga huruf R. R biasanya R kecil selalu ke depan. Untuk R Latin selalu bentuknya seperti ini. Seperti ini. Bisa diingat ya anak-anak ya. Yang keempat, menghapus papan tulis. Menghapus papan tulis. Nah, ketemu lagi dengan huruf kecil yang menggantung dan huruf kecil yang penuh. Yakinkan ini selalu panjang. Yang H misalnya juga selalu panjang ke atas. Ini ke bawah, turun, selalu menggantung. P, ketemu P lagi. P selalu dibuka. P lagi selalu dibuka. Ini dibuka dan T di sini seperti ini, tidak lubang atasnya seperti ini, tulis. Menghapus papan tulis. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan lagi ya materinya di tema 1 masih dengan hidup rukun ya. Kita sekarang masih di subtema yang ketiga yaitu hidup rukun di sekolah. Nah anak-anakku semuanya, kalau kemarin kita belajar tentang penjumlahan bilangan ratusan, maka sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan ratusan. Sama seperti penjumlahan, pengurangan bilangan ratusan itu anak-anak menggunakan dua cara juga, yaitu cara yang panjang dan yang kedua adalah cara yang pendek. Lalu bagaimana caranya anak-anakku semuanya? Langsung saja ya. Kita lihat contoh pengurangan dengan cara yang panjang. Di sini contohnya adalah ada angka 242 dikurangi dengan 38. Nah, anak-anakku semuanya, sama dengan penjumlahan kemarin, untuk pengurangan juga dijabarkan sesuai dengan posisi dari masing-masing angka itu. Seperti ini, 242 itu sama artinya dengan 200 tambah 40 ditambah 2. Sama artinya dengan ini anak-anak, 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Dari mana angka 30 ini anak-anak? Angka 30 ini berasal dari angka 40 yang dipecah menjadi 2. Jadi 40 itu kan sama artinya dengan 30 ditambah 10. Baru satuannya di sini tetap, jadi ditambah dengan 2. Nah anak-anak, kita dapatkan lagi 200-nya tetap, kemudian 30-nya tetap. Nah 10 ditambah 2 itu sama dengan 12. Nah setelah dijabarkan seperti ini anak-anak, langsung saja kita susun seperti ini, seperti penjumlahan kemarin. 242 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12 sama dengan yang ini. Nah kemudian pengurangnya adalah 38. Di sini ada dua angka anak-anak, yaitu 38 tidak ada ratusan ya. Jadi karena di sini tidak ada ratusan, maka untuk tempat ratusan ini kosong atau dikosongkan anak-anak ya. Jadi 38 itu sama dengan 30 ditambah 8. Jangan lupa anak-anak dikasih garis di bawahnya, kemudian dikasih tanda kurang. Nah anak-anakku semuanya, kalau sudah berbentuk seperti ini, langsung saja bisa kita kurangi ya. Ini tadi 12 di atasnya dikurangi dengan 8. 12 dikurangi 8 adalah 4. Ya anak-anakku semuanya, 12 dikurangi 8 adalah 4. Kemudian puluhannya 30 dikurangi dengan 30 sama dengan
nol atau habis ya. Kemudian 200 dikurangin di sini 0 tetap menjadi 200. Nah, jadi di bawah kita dapatkan 200 ditambah 0 ditambah 4. Hasilnya berapa anak-anak? 204. Nah, semoga paham ya anak-anakku semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan tentang pengurangan bilangan ratusan. Sekarang kita memakai cara yang kedua, yaitu cara pendek. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang pengurangan bilangan dengan cara pendek, Pak Guru akan perkenalkan dulu anak-anak ya, pasangan dari angka-angka di bawah ini. Yang pertama, 1 itu pasangannya adalah 9, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya 6, dan 5 pasangannya 5. Angka-angkanya anak-anak pasangannya itu apabila dijumlahkan, maka semuanya akan menghasilkan angka 10 ya. Sekarang langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nih, contoh soal dengan cara pendek atau dengan cara gasing. Kita pakai soal yang pertama anak-anak ya, yaitu 242 dikurangin 38. Caranya yang pertama anak-anak, ratusan dikurangin dengan ratusan. Di sini ratusannya itu adalah 2, di bawah tidak ada. Karena tidak ada ratusan, berarti ratusannya itu tetap 2. 2 dikurangin 0 sama dengan 2. Setelah ratusan kita kurangin, lanjut ke puluhan. Puluhan dikurangi puluhan sama dengan 4 puluhan di atas dikurangin dengan 3 puluhan di bawah. Jadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Ini kita tulis 1 anak-anak di sini ya. Kemudian setelah puluhan kita kurangi, kita pindah ke satuan. Di sini 2 dikurangin 8. 2 dikurangin 8 anak-anak tidak bisa, karena angka pengurangnya lebih besar dari angka yang dikurangin. Nah, gimana caranya anak-anak? Jadi agar bisa dikurangkan, maka kita pinjamkan dulu dengan angka yang di depannya. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Karena pasangan angka 8 adalah angka 2, seperti ini tadi anak-anak, maka ditambahkan dengan satuan angka di atasnya. Anak-anak lihat pasangan angka 8, ini pasangan angka 8 ini adalah 2. 2 ini dari sini, pasangannya 8. Nah, 2 ini kita tambahkan dengan satuan angka di atasnya. Satuannya berapa? 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah anak-anak, jadi angka 1 yang hasil pengurangan tadi hilang ya, karena sudah dipinjam oleh angka yang di belakangnya. Jadi berapa hasilnya anak-anak? Di sini sudah kita dapatkan hasilnya tuh 2 itu tetap, tulis 2. Kemudian di sini satunya karena udah dipinjam jadi habis, tinggal 0, maka tulis 0. Dan tadi 2 ditambah 2 itu sama dengan 4, jadi tulis 4. Masih dengan cara pendek anak-anakku semuanya, tapi sekarang kita memakai cara yang biasa. Caranya kita tulis dulu angkanya ini, 242 dikurangin 38. Caranya gimana anak-anakku semuanya? Kita kurangkan satuan dengan satuan. 2 dikurangi 8 tidak bisa, karena seperti yang Pak Guru bilang tadi, pengurangnya lebih besar daripada bilangan yang dikurangi. Caranya gimana? Dipinjamkan dulu dari angka yang di depannya. Pinjam 1 ya. 1 tapi nilainya 10 ya. Jadi sekarang di sini 10 tambah 2 jadi 12. Nah, sekarang sudah bisa kan? 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Setelah satuan kita kurangi, kita beralih ke puluhan. Puluhannya di sini 4.
Nah, tadi sudah dipinjam 1 oleh angka 2 yang di belakangnya, berarti tinggal 3. Karena 4 kurang 1 kan 3 ya. Jadi di sini tinggal 3. 3 dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, setelah puluhan kita ke ratusan. 2 dikurangin 0 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah anak 204.